Sebuah kecelakaan mungkin adalah musibah. Namun, ketika peristiwa yang sama terjadi berulang kali di tempat yang sama dengan pola yang serupa, apakah itu masih bisa disebut kecelakaan? Ataukah ini sebuah pengabaian yang dibiarkan terus berlangsung? Secara hukum, kewajiban keselamatan kerja sudah diatur dengan sangat jelas. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keselamatan Kerja mewajibkan pengusaha untuk menjamin lingkungan kerja yang aman, menyediakan alat perlindungan diri, serta menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja, khususnya untuk industri beresiko tinggi. Di PT GNI, kewajiban tersebut secara formal diklaim telah dijalankan melalui berbagai program K3 dan prosedur internal. Namun, hukum tidak hanya melihat dari keberadaan aturan semata, melainkan dari efektivitasnya di lapangan. Ketika kecelakaan kerja terjadi secara berulang-ulang, hal ini menunjukkan bahwa implementasi K3 masih belum berjalan secara substantif, hanya berjalan secara administratif. Dalam industri berat, standar kehati-hatian seharusnya berada pada tingkat paling tinggi. Ketika standar tersebut gagal, maka kecelakaan tidak dapat dipandang sebagai peristiwa teknis, melainkan sebagai kegagalan sistem perlindungan pekerja. Dalam keselamatan kerja dikenal dengan konsep Hierarchy of Hazard Control. Prinsipnya sederhana, bahaya seharusnya dieliminasi sejak awal, bukan sekedar ditutup dengan alat pelindung diri. Namun, ketika kecelakaan terus terjadi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sistem keselamatan benar-benar bekerja, atau hanya berhenti di lapisan paling akhir? Secara formal, perusahaan menyatakan telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, lengkap dengan audit dan prosedur. Tetapi, validitas audit K3 patut dipertanyakan ketika hasil selalu lolos, sementara ledakan dan kecelakaan terus terjadi secara berulang. Jika sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja efektif, kecelakaan seharusnya menurun. Ketika yang terjadi justru sebaliknya, itu menunjukkan adanya kegagalan pada tingkat sistem, bukan kesalahan individu. Salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan adalah tekanan produksi. Target hilirisasi dan tuntutan output seringkali membuat prosedur dikesampingkan. Proses dipercepat, risiko dinormalisasi, dan keselamatan dianggap sebagai hambatan. Ketika keselamatan dikalahkan oleh target, kecelakaan bukan lagi kemungkinan. Ia menjadi konsekuensi yang tinggal menunggu waktu. Ketika kecelakaan kerja terjadi, hukum tidak hanya berbicara soal simpati, tetapi berbicara soal pertanggungjawaban. Dalam hubungan kerja, kesehatan keselamatan kerja merupakan kewajiban hukum yang melekat bagi pemberi kerja. Kewajiban ini lahir dari hubungan perdata antara perusahaan dan pekerja, yang dimana perusahaan wajib memberikan lingkungan yang aman sebagai bagian dari kontrak kerja. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka timbullah tanggung jawab perdata. Dalam konteks PT GNI, kelalaian dalam menyiapkan alat perlindungan diri, pengawasan kerja dapat dikualifikasikan sebagai wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Akibatnya, perusahaan wajib memberikan kompensasi atau memberikan tunjangan kepada ahli warisnya atau korban. Namun perlu kita ketahui, hal ini tidak hanya berhenti di ranah perdata. Dalam hukum pidana Indonesia telah mengakui bahwa korporasi termasuk subjek hukum pidana. Pengabaian kewajiban keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja dapat ditarik ke arah pidana apabila menimbulkan korban jiwa. Perlu kita tegaskan, pemberian santunan atau penyelesaian secara perdata tidak dapat secara otomatis untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Jadi apabila unsur kelalaian itu terbukti, maka hukum pidana harus tetap dijalankan sebagai bentuk dari keadilan dan juga pencegahan di masa yang akan datang. Di balik angka produksi dan target hilirisasi, ada nyawa manusia yang dipertaruhkan. Manusia bukan hanya bagian dari mesin industri, melainkan mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk keselamatan dan juga hidup yang layak.
ketika kecelakaan kerja terus terjadi, maka bukan aturanlah yang perlu diperbanyak, melainkan hukumlah yang perlu kembali ditegakkan. Dan hukum tidak boleh hanya tajam di atas kertas, melainkan juga harus terhadap investasi dan juga kepentingan ekonomi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi para pekerjanya. Pengawasan keselamatan kerja bukan hanya sekedar formalitas dan pertanggungjawaban hukum bukan hanya sekedar pilihan. Tanpa adanya penegakan hukum, maka kasus PT GNI ini akan terjadi terus berulang kali dan keadilan hanya akan berakhir pada santunan. Keselamatan kerja ini adalah hak asasi bagi setiap para pekerja, bukan bonus dari suatu perusahaan. Pertanyaannya sekarang bukan hanya sekedar siapa yang nantinya akan menjadi korban, tetapi akankah negara berani memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya? One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.